Apupu, ayo pikir ulang. Pikir ulang. Bicara tentang insight. Insight dari dua kata, in dan sight. In artinya di dalam atau ke dalam, sight artinya melihat. Jadi insight itu melihat di dalam. Di dalam apa? Yang dimaksud di dalam insight itu adalah melihat ke dalam sebuah makna atau minimal melihat ke dalam sebuah kata atau kalimat. Nah, insight sebenarnya kemampuan manusiawi yang kalau orang tidak sampai di level imbisil, dia pasti punya itu. Insight itu sebenarnya adalah kemampuan bawah sadar kita, bukan kemampuan sadar kita. Dengan demikian kita tidak bisa memaksa diri kita sendiri untuk menghasilkan sebuah insight. Itu tidak bisa. Yang bisa kita lakukan hanya mengkondisikan. Itu mirip dengan kita menebar benih. Kita tidak bisa memaksa saat itu juga benih lalu tumbuh. Tidak bisa. Yang terjadi adalah saya menyiapkan lahan, tanah saya lunakkan, saya kasih air, saya kasih pupuk, kemudian benih saya tebarkan di sana. Setelah itu kita tidak dapat melakukan apapun kecuali menunggu. Karena pada saat itu mukjizat alam yang akan bekerja. Dengan cara yang sama, insight juga melakukan hal itu. Jadi bayangkan bahwa otak kita itu semacam lahan. Saya memang harus mencoba untuk menjadikannya lahan yang subur, cukup air, cukup matahari, udara yang segar, dan apapun yang dibutuhkan agar supaya dia menjadi tanah yang subur. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus meletakkan benih di sana. Lahan sudah jadi subur, tapi benih tidak saya letakkan di sana, ya tidak akan muncul apapun. Juga sebaliknya, saya menebarkan benih, tetapi tanahnya sama sekali nggak kita suburkan dulu. Sudah kering, nggak ada air, unsur haranya kurang, dan seterusnya, mana mungkin akan tumbuh. Nah, sekarang dalam otak kita, apa yang terjadi? Yang pertama, bahwa otak merupakan sebuah tanah yang subur. Maka yang diperlukan adalah saya melemparkan benih-benih ke dalam tanah itu. Nah, benih itu apa? Ada macam-macam benih, tetapi yang paling pas untuk tanah subur itu, benih itu adalah sebuah pertanyaan. Ketika saya menanyakan sesuatu, otak sadar kita tidak langsung bisa menjawab. Lalu kita capek, tidur. Pada saat tidur itu, pertanyaan itu terus akan mencoba mencari jawabnya. Dan jawaban itu dicari dari mana? Dari tumpukan data-data yang sudah tersimpan di bawah sadar kita. Dan ketika dia sudah menemukan pertanyaan, menemukan jawaban yang pas, maka dia akan muncul. Dan itulah yang disebut dengan insight. Karena itu dalam keadaan wajar, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mengisi data. Maka ada banyak orang memberi nasihat untuk banyak membaca, banyak mendengar. Jadi jangan sibuk di dalam otak sendiri, karena otak nggak bisa membaca dunia luar. Maka saya harus membaca, saya harus mendengar, saya harus melihat,
Karena data-data itu akan masuk ke dalam otak kita hanya melalui panca indera kita. Entah telinga, entah mata, entah lewat mass media, lewat percakapan, lewat buku-buku, lewat mendengarkan radio, mendengarkan TV. Itu semua sejauh itu penting, pasti akan diingat oleh bawah sadar kita. Itu menjadi tumpukan data yang banyak sekali di bawah sadar kita. Nah, tumpukan data yang banyak sekali itu laksana tanah yang subur. Jadi kalau tanahnya subur, tapi saya tidak pernah menaburkan benih, ya sekedar dari tanah yang subur saja. Nah, supaya terjadi insight, maka saya harus membuat pertanyaan. Pertanyaan yang sesuai dengan concern atau perhatian saya. Tidak perlu, saya bukan dokter, saya mencoba bertanya tentang kedokteran, ya nggak perlu. Saya sukanya burung, ya sudah bertanya tentang burung, karena toh selama ini perhatian saya banyak kuberikan pada burung-burung. Sehingga informasi tentang burung, jenis burung, makanan burung, penyakit burung, itu kan sudah terkumpul di bawah sadar saya. Maka ketika saya bertanya, burung apa yang paling pas dengan rumah saya yang ada di pinggir sawah ini, misalnya seperti itu, lalu akan muncul sendiri jawaban itu. Untuk supaya insight itu muncul, maka harus ada kondisi-kondisi yang pas. Sama dengan benih itu akan muncul ketika udaranya lembab dan banyak hujan dan seterusnya. Demikian juga kita untuk mendapatkan insight. Ada orang yang mendapatkan insight hanya setelah jam 2 pagi. Maka meskipun dia jam 8 malam sudah tidur, jam 2 pagi bangun. Lalu dengan duduk, merokok, diam saja, dan mungkin membaca 1-2 halaman sebagai pemancing, lalu muncul banyak insight. Jam 2 sampai jam 4 pagi insight-nya banyak. Orang lain mungkin jam 8 sampai jam 9 malam. Orang lain lagi jam 1 sampai jam 2 siang. Inilah perlunya kita mengenali diri kita. Nggak bisa kita nyontoh orang lain. Karena masing-masing orang punya karakter sendiri-sendiri. Maka mengenali kerja otak kita, bagaimana dia bekerja dengan baik, apa saja yang dia dengan mudah terima, apa saja yang mudah ditumbuhkan, insight apa saja yang mudah ditumbuhkan oleh otak kita, dan juga waktu-waktu apa yang pas supaya insight itu muncul. Termasuk di dalamnya berapa banyak aku harus tidur supaya otak segar. Sebab kalau kurang tidur, insight nggak muncul. Kebanyakan tidur, apalagi jadi malas gitu. Demikian juga apa yang kumakan, itu akan menentukan insight apa yang bisa dihasilkan. Kalau aku terlampau banyak makan daging misalnya, insight-nya mungkin lebih subur. Tetapi kalau kebanyakan, ternyata tidak. Demikian juga kalau aku kurang makan daging, mungkin insight-nya nggak pernah muncul. Jadi mengenali karakter otak sendiri itu menjadi cara untuk bisa mengefisienkan dan mengefektifkan kerja otak. Yang perlu saya sampaikan, saya tekankan adalah bahwa kalau otak hanya dipakai dengan sadar, itu berarti kita baru menggunakan sebagian kecil kemampuan otak kita. Otak itu bisa bekerja tanpa kita sadari dan itu jauh lebih dahsyat. Dia bisa mengumpulkan 1000-2000 data untuk dicari mana yang pas. Sementara kalau otak bekerja pada saat kita sadar, misalnya saat mengerjakan ujian, saat
menjawab pertanyaan orang dan seterusnya. Bukankah yang bisa kita ingat hanya beberapa? Dan dari yang kita ingat itu baru kita bisa menjawabnya. Namun dengan kata insight itu, saya mau menekankan betapa kemampuan otak kita itu jauh melampaui yang bisa kita lakukan saat kita sadar. Saat tidak bahwa sadar itu bekerja, maka memori kita sejak kecil yang berkesan di dalam otak kita itu bisa setiap saat dibangkitkan, dijadikan bahan untuk munculnya sebuah insight. Maka ciri-ciri insight adalah satu, dia bekerja tidak otomatis di bawah kontrol kita. Justru biasanya dia akan muncul pada saat yang tidak terduga. Ada sebuah cerita mengenai Archimedes. Pasti yang pernah di SMA atau STM pasti mendengar kata Archimedes, orang yang menemukan gaya ke atas yang dialami oleh benda apapun ketika dimasukkan ke dalam cairan apapun. Waktu itu raja meminta Archimedes untuk membuktikan bahwa mahkota emas yang indah yang dia terima dari pengrajin itu betul-betul emas murni. Bentuknya sangat indah dengan keunikan-keunikan dan sangat rumit pokoknya. Kalau mau dibuktikan itu emas murni, cara yang paling sederhana ya itu dilebur saja. Lalu akan terbukti emas murni atau tidak. Tapi itu kan nggak mungkin. Karena justru keindahan itu yang tidak boleh disentuh. Maka Archimedes memikirkan itu terus berhari-hari sampai dia lupa bahwa tugas itu belum dijawab. Suatu siang dia mandi di kolam renang di kota itu. Saat dia masuk ke dalam air, kesadarannya menangkap bahwa ketika dia ada dalam air, ternyata terasa tubuhnya lebih ringan. Sehingga dia berpikir, loh, ada sesuatu. Ketika zat cair dimasuki benda, maka zat cair itu memberikan gaya ke atas terhadap benda itu. Nah, karena begitu girangnya Archimedes, dia lupa, dia langsung lari keluar dan lari-lari ke kota dalam keadaan telanjang bulat sambil berteriak, Eureka, Eureka, artinya aku tahu, aku tahu. Nah, itu contoh sebuah insight. Dia sudah tahu banyak hal tentang ilmu fisika. Dia mendapatkan pertanyaan dari raja, rumit, tidak bisa dijawab di depan raja, dan di dalam kerangka menjawab itu malah nggak bisa dia. Tapi ketika dia bersantai di kolam renang saat hari panas sekali, insight itu muncul. Dan ketika dia muncul, dia lupa bahwa dia dalam keadaan telanjang, sehingga begitu bahagianya dia berteriak-teriak sepanjang jalan kota, Eureka, Eureka. Itulah insight. Salam semesta.